Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hari Hidayat. Pada kesempatan kali ini dalam podcast Ramadan kali ini kita akan membahas tentang puasa dan kesehatan. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh Imam Tobroni, yaitu sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Dalam hadis ini berindikasi bahwasanya ketika kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini, kita akan menjadi sehat. Nah, ini yang akan kita bahas, ini yang akan kita kupas bersama Ibu Yayu Eliana M.Kep, Kaprodi Kebidanan Fakultas Kesehatan, ya Bu. Ya. Selamat datang di podcast Ramadan kami ini, Bu. Selamat datang. Oke, sebelum kita memulai podcast kita pada kali ini, kita lebih mengenal Ibu Yayu. Ibu Yayu di sini kesibukan di kampus tercinta ini apa, Bu? Saya selaku dosen dan sekaligus kaprodi di Prodi D3 Kebidanan. Selain di Prodi D3 Kebidanan, saya hanya sebagai ibu rumah tangga juga yang mengurus rumah tangga. Ya. Jadi di rumah hanya di rumah ibu saja, rumah tangga. ya, jadi rumah tangga tidak aja. ada kegiatan lain lah ya. Ya. Tidak ada kegiatan lain. Pulang langsung melayani suami gitu. Siap. Oke. Jadi ibu ini hanya kesibukannya ngajar di sini. Setelah pulang ngurus rumah tangga, ngurus keluarga. Seperti itu. Ya. Oke. Kali ini Bu kita akan membahas tentang korelasi antara puasa dan kesehatan. Ya. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, sumu tasihu itu apakah benar jika kita berpuasa gitu kita akan sehat begitu? Ya. Tolong kita. Ya. Jadi sebenarnya memang puasa itu memang menyehatkan dari segi medis, memang seperti itu, karena memang sudah banyak sekali penelitian yang menyampaikan bahwa banyak manfaat dari kegiatan puasa. Misalnya dengan kegiatan puasa ternyata itu bisa meningkatkan sistem imunitas pada tubuh. Kemudian setelah itu malah ada yang bisa menyebabkan penurunan berat badan. Nah, ini cocok ini untuk Masnya. Jadi kalau misalnya pengen, khusus saya ini Bu. Ya semuanya mungkin ya. Jadi untuk menurunkan berat badan bisa dengan dengan puasa. Sekaligus bisa mengontrol beberapa penyakit, misalnya diabetes mellitus ya, atau kencing manis, kemudian jantung. Nah, itu juga sangat bermanfaat sekali seperti itu. Jadi memang benar dalam berpuasa itu ada beberapa manfaat yang akan kita rasakan. Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya menjaga imunitas tubuh, bisa menurunkan berat badan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya ini Bu. Kan kemarin itu waktu COVID memang sangat dianjurkan bagi kita itu untuk berpuasa, untuk menjaga imun. Apakah itu benar? Jika kita terkena dampak COVID lah, itu bisa mengurangi penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kemarin pada saat COVID-19 itu kalau misalnya mendengarkan secara rinci, biasanya tingkat keparahan dari pasien COVID-19 itu karena terjadinya badai sitokin katanya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dengan berpuasa ini ternyata sudah terbukti dapat menurunkan sitokin tersebut sehingga bisa menyebabkan kualitas hidup dari pasien dengan COVID-19 itu akan semakin baik. Oh, seperti itu. Berarti puasa juga menjadi salah satu obat. Yang bisa dimanfaatkan. Manfaat yang kedua ini yang juga saya tanyakan, ini juga bisa jadi manfaat bagi saya sendiri. Bisa menurunkan berat badan. Nah, indikasinya ini bagaimana, Bu? Nah, gini, jadi kan biasanya kalau kita sehari-hari, ini saya bicara sehari-hari dulu ya. Jadi biasanya kita kan makan pagi, habis itu makan siang, habis itu makan malam ya. Biasanya ketika kita makan pagi, misalnya di jam 7 misalnya, jam 7 itu biasanya yang kita makan itu akan diproses kurang lebih selama 8 jam. Jadi kalau misalnya jam 7 berarti baru jam 15 lambung itu baru beristirahat. Ya, kemudian nanti siang ternyata kita sudah makan siang duluan. Jam berapa? Biasanya kita makan siang biasanya jam berapa? Jam 12. Nah, jadi kan berarti lambung kita itu tidak ada jeda istirahat sama sekali. Nah, ini biasanya yang bisa berdampak lah intinya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya pada masyarakat yang sudah berpuasa
Biasanya itu kan jam berapa? Jam 12 ya. Jam 12 itu kan berarti sudah dalam kondisi yang kosong. Nah, dari jam 12 sampai jam 6 ya, biasanya kan buka puasa jam 6 ya. Nah, itu berarti ada jeda atau ada faktor istirahat. Fase istirahat dari lambungnya. Ya, ada fase istirahat dari lambungnya, sehingga itu nantinya akan membantu proses detoksifikasi dalam tubuh. Nah, yang bekerja di situ biasanya terjadi yang namanya autofagy. Apa autofagy? Auto itu berarti diri, kemudian fogi itu berarti makan. Berarti di dalam sel kita, di dalam tubuh kita, di komponen yang paling kecil yaitu di sel kita, biasanya itu yang terjadi autofagy. Autofagy itu apa? Jadi di dalam sel itu ada yang disebut akan menciptakan protein atau autofagosom yang nantinya berperan dalam proses membunuh sel-sel atau bagian sel itu sendiri, memakan bagian-bagian sendiri yang sudah tidak berfungsi, kemudian yang sudah sakit, untuk menyebabkan kemudian diproses atau didaur ulang. Kalau misalnya di rumah tangga, ibu rumah tangga itu biasanya pada saat itu adalah proses bersih-bersih. Nah, jadi membersihkan racun ataupun virus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu biasanya dapat meningkatkan sistem imun. Kemudian selain itu yang tadi yang berkaitan sama yang penurunan berat badan, itu biasanya di dalam tubuh kita itu biasanya kalau yang kita makan itu biasanya dipecah apa? Karbohidrat kan ya, berarti kan karbohidrat atau gulanya yang dipecah. Nah, ketika kita tidak makan berarti kan kandungan karbohidratnya kan nggak ada. Nah, yang dipecah itu adalah lemaknya. Nah, jadi kalau misalnya lemaknya itu sudah gulanya sudah nggak ada, berarti kita proses dalam tubuh kita itu memecah lemak. Nah, secara otomatis kalau misalnya itu dilakukan secara konsisten, tentunya akan ada penurunan berat badan. Tapi ada tapinya. Jangan sampai misalnya pada saat sahur misalnya sampai makannya sampai 2 piring misalnya atau sekian gitu kan banyak. Ada teman saya itu. Ya kayak gitu ya. Jadi kan namanya tidak berfungsi secara maksimal juga. Nah, gitu. Mungkin pada saat sahur itu juga diperhatikan. Tetap kita mengikuti mungkin sunnah Nabi ya, intinya makan sebelum lapar gimana, atau jangan sampai terlalu kenyang lah intinya kayak gitu. Berhenti makan sebelum kenyang gitu. Iya. Tapi apakah kan ini ada sebagian teman-teman saya itu Bu, waktu buka ya buka makan nasi juga, waktu pulang dari tarawih makan lagi. Apakah ini akan bisa juga menurunkan berat badan jika tetaplah jika hari-hari biasa makan 3 kali, di bulan puasa makan 3 kali juga, atau malah lebih sampai 5 kali lebih. Nah, itu yang perlu diperhatikan memang. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan menyebabkan tidak berhasilnya itu, yang mungkin karena faktor itu. Jadi anggaplah itu sama halnya itu tidak ada fase istirahatnya. Jadi kan ketika malam pun dia itu makan, kemudian nambah lagi, kemudian langsung tidur. Berarti kan tidak diproses secara optimal juga. Jadi seperti itu. Berarti jika para pemirsa makan lagi habis tarawih itu sama halnya dengan hari-hari biasa. Jadi berat badannya tetap ya Bu. Ya, bahkan bisa nambah. Ya, gitu. Jadi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan ini juga manfaat bagi saya ini. Oke Bu. Selanjutnya ini kan tadi sudah jelaskan bahwa memang puasa ini bisa menjadikan kita sehat. Nah, apakah ketika kita berpuasa tidak memerlukan, semisal kita butuh olahraga atau lain semacam, kita minum vitamin agar kita sehat, apakah hanya cukup berpuasa saja untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh? Ya, jadi kan puasa itu bukan menjadi alasan kita untuk menjadi tidak produktif gitu kan. Jadi walaupun kita puasa, tetap kita harus melakukan aktivitas gitu. Jadi karena
bukan menjadi alasan kemudian tidur dari pagi habis sholat subuh misalnya sampai duhur sholat kemudian habis itu tidur lagi. Nah kan itu bisa dikatakan kurang sehat juga. Berarti tubuhnya tidak beraktivitas gitu. Berarti tergantung dari orangnya ya. Ya tetap kita harus melakukan aktivitas dan seperti biasa. Ya kayak gitu. Jadi memang benar itu akan ada dalam salah satu hadis itu. Kalau kita tidur di bulan puasa itu memang sebuah ibadah. Tapi mungkin ini tidak baik juga ya untuk kesehatannya. Kecuali memang tidur untuk kita bisa kuat ibadah di malam harinya seperti itu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang terakhir, Bu. Semisal kita sedang sakit lah, apakah dimungkinkan ketika kita berpuasa itu bisa menyehatkan tubuh kita? Ya. Ada beberapa penelitian juga pasien, contohnya untuk pasien yang biasanya ya emah. Nah, pasien emah atau asam lambung. Jadi sebenarnya pada pasien emah atau asam lambung, jadi bukan halangan untuk dia itu tidak bisa berpuasa, cuma harus memang diperhatikan mungkin mengatur pada saat sahurnya sama pada saat bukanya. Jadi pada saat sahur mungkin diusahakan tips dan triknya mungkin dengan konsumsi makanan minuman yang hangat, kemudian konsumsi makanan yang tidak merangsang peningkatan asam lambung, misalnya dengan makanan yang banyak mengandung lemak kayak gorengan kayak gitu, itu mungkin dikurangi dulu. Jadi tetap kita bisa walaupun dengan kondisi asam lambung, malah kebanyakan yang tidak kambuh pada saat bulan puasa. Banyak penderita asam lambung tapi alhamdulillah sehat gitu. Sehat. Jadi bisa lah ya. Ya, tapi itu juga kita perlu memperhatikan tingkat keparahan dari penyakitnya, karena mungkin yang barusan saya contohkan mungkin pada tahap ringan, tapi kalau misalnya pada pasien yang harus konsisten setiap hari itu memang sudah dianjurkan untuk konsumsi obat, misalnya sehari sampai 3 kali, mungkin bisa jangan berpuasa dulu ya, bisa berpuasa dikodok lah ya, di hari di bulan melihat kondisi. Kan kita melihat itu dari segi positifnya lebih banyak yang mana, apakah dengan berpuasa malah tambah drop atau dengan berpuasa malah tambah menyehatkan. Kita harus tahu setiap kondisi pasiennya seperti apa. Jadi tergantung kondisi pasien. Jika memungkinkan untuk bisa sehat dengan berpuasa, diperbolehkan. Jika dimungkinkan ada mafsadat, maka lebih banyak yang mana positifnya. Lebih banyak mana yang positif dan negatifnya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami ajukan terhadap Ibu. Setelah ini mungkin ada ada tips bagi kita atau ada penutup penyampaian dari Ibu tentang puasa dan kesehatan bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi dari yang barusan saya sampaikan bahwa jangan khawatir atau jangan merasa takut bahwa puasa itu memang benar-benar menyehatkan, dan ini memang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW mungkin sekitar 15 abad yang lalu, bahwa kita itu memang disarankan untuk berpuasa, dan yakinkan dalam diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan puasa itu karena memang beliau sangat sayang pada hambanya ya. Dan ini sangat terbukti dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan gitu. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan, dan tetap harus semangat di sisa mungkin kurang berapa hari berarti sekitar 2-3 hari mungkin ya. Tetap semangat, tetap harus melanjutkan, semoga Allah berikan yang terbaik selanjutnya. Jadi para pemirsa, bulan puasa bukan menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Bahkan ketika kita beraktivitas sama lah seperti hari-hari sebelumnya, itu akan ada nilai lebih bagi kita lah. Karena dengan berpuasa kita bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dengan berpuasa jika kita mengikuti saran dan mengikuti tips-tips dari para dokter, kita juga bisa menurunkan berat badan bagi yang gemuk-gemuk ini, Bu. Kalau saya kan enggak ya. Mungkin sampai di situ dulu perjumpaan kita pada kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.